di sini aku ngangkat judul tentang semiotika, gitu. Ilmu tentang tanda gitu ya, semiotika product design. Nah, sebelumnya kenalan dulu ya. Aku Muhammad Amri Alkowi, biasa teman-teman panggil Amri. Sebelumnya dari pengertian dulu. Jadi semiotika itu sebenarnya adalah ilmu, jadi mempelajari tentang tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi bahasa visual gitu ya. Jadi untuk komunikasi selain dengan kata-kata, secara verbal juga diungkapkan juga di berbagai macam tanda ya. Kehidupan sehari-hari nih kita tuh banyak banget ketemu, apalagi di Indonesia ya. Banyak yang udah jadi khas gitu. Jadi udah jadi kesepakatan masyarakat itu tuh bahwa ada beberapa kayak kita ngeliat tuh secara visual itu kita tuh menyepakatinya gitu. Tanda-tanda, bunyi secara visual itu adalah makna dengan makna yang sama kita pahaminya gitu. Nah, gambar yang paling kanan atas itu adalah gerobak tukang nasi goreng gitu. Pernah nggak sih teman-teman siapa pencetusnya tukang nasi goreng itu? Kalau keliling itu dia bunyiin penggorengannya tuh dipukul-pukul gitu buat nandain tukang nasi goreng itu lagi lewat gitu. Nah, terus juga The Jack di sini gitu ya. Secara visual kita tahu kota Jakarta itu adalah oranye gitu ya. Dari klub sepak bolanya itu tuh meruntun tuh visual, warna itu berpengaruh ke seluruh warna-warna apa aja sih yang ada di Jakarta gitu. Zaman dulu sih, tapi sekarang udah berubah. Jack Linko warnanya agak hijau, agak kebiru-biruan tuh. Udah kayak pengennya lebih modern. Tapi dulu itu mungkin sekitar tahun 90 itu semua warna Jakarta tuh dari bajainya, Metro Mininya, klub sepak bolanya, semuanya logo juga logo DKI mungkin itu tuh semuanya identik dengan warna oranye. Untuk semiotika modern itu di abad ke-19 Ferdinand de Saussure itu konsep tentang sema dan sintaksis gitu. Jadi sema itu makna, sintaksis itu makna yang berkaitan dengan makna lain kayak gitu. Yang jadi dasar buat semiotika modern. Saussure sendiri itu ngebagi tanda itu jadi tiga komponen ya. Ada artinya itu sign tanda, itu mencakup material bentuknya gitu. Jadi ada suara, huruf, gambar, gerak ya, bentuk. Nah, terus juga ada si penandanya, signifier-nya itu mencakup aspek material bahasa. Jadi apa yang dikatakannya, apa yang didengarkannya, ditulis dan dibaca. Terus petanda, signifier-nya mencakup aspek mental bahasa. Jadi kayak memorinya lah gitu, gambaran mental, pikiran, konsepnya, idenya tuh dari apa gitu ya. Sebenarnya kalau tanda-tanda bahasa-bahasa di masyarakat kita, di kehidupan sosial dan budaya itu antara dua gitu. Biar mudah memahaminya, visual yang mempengaruhi kota atau kota yang jadi mempengaruhi secara visual kayak gitu. Visual mempengaruhi kota itu apa? Kota mempengaruhi visual itu apa? Jadi di semiotika itu kita sepakat bahwa itu tanda itu dipengaruhi oleh sosial, itu yang dimaksud contohnya adalah kota. Nah, kemudian dipengaruhi sosial itu menjadi sebuah visual tanda atau tanda yang udah dibuat nih. Jadi tandanya dulu atau baru mempengaruhi sosial kota tersebut gitu. Secara visual tadi ada balik lagi ya, misalkan Persija gitu, The Jackmania, terus warna-warna yang bermunculan di kota Jakarta seperti Metro Mini, Bajai, warnanya orange dan lain-lain. Itu sebenarnya karena ada klub sepak bolanya dulu nih, jadi semuanya jadi ikut-ikutan. Jadi visualnya dulu merubah si kota itu, atau sebenarnya kota yang ngerubah Jakarta, oh warnanya oranye dong gitu. Itu adalah semiotika budaya ya. Jadi menurut John A. Walker itu jelasin nih, semiotika itu adalah ilmu mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, definisi tersebut menjelaskan jadi relasi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tanda selalu ditempa dalam kehidupan sosial dan budaya gitu. Peirce membagi tanda-tanda ke dalam tiga kelas dasar. Jadi kalau ada visual bentuk itu pasti antara itu adalah icon atau itu adalah indeks atau itu adalah simbol gitu. Icon itu mengandung maknanya yang khas di dalamnya. Jadi ada ciri khas. Indeks itu menjelaskan yang terjadi karena adanya sebab dan akibat. Nah, simbol itu bukan secara khas tapi dia punya konotasi berdasarkan kesepakatan. Jadi ada sejarahnya dulu nih, mengapa itu menjadi simbol seperti itu. Beberapa visual image yang ada di aplikasi yang lagi aku buat. Di sini ada icon add customer. Jadi itu adalah indeks. Kemudian ada icon membentuk seperti warung atau outlet. Itu kita namakan icon itu adalah customer. Itu adalah icon. Nah, kemudian ada simbol gitu. Simbol yang bentuk rumah. Kenapa sih home selalu bentuknya rumah? Kenapa nggak bentuknya lain gitu? Misalkan kotak aja atau kotak ada 4 biji gitu ya. Simbol home ini unik gitu. Kita nggak sepakat ini. Mungkin secara universal gitu. Seluruh dunia sepakat kalau di apps itu beranda itu bentuknya simbol seperti ini. Nah, itu kenapa customer sama ya dengan add customer, tapi add customer itu indeks, dia udah ada makna
lanjutannya, yaitu ada tambah plus di sana. Jadi ada maksud tertentu gitu untuk, nah yang di sebelah kiri itu adalah icon, kemudian yang di tengah itu adalah indeks, yang di sebelah kanan itu adalah simbol gitu ya. Nah, itu adalah simbol perdamaian, simbol cinta, terus ada simbol di dunia medis juga. Nah, terus icon itu ya cuman representasi dari secara visual aja. Oh, nih khasnya kita ambil gambar stilasinya, Bas. Tapi kalau indeks ini ada arti lain gitu lah ya. Nah, artinya itu fragile gitu ya, barang pecah belah gitu, itu jejak kaki gitu. Gimana sih semiotika dalam user interface? Nah, ini juga pengaruhnya kepada icon dan simbol yang ditampilkan di dalam user interface nih gitu ya. Nah, kita bisa penerapannya di icon dan simbol kita. Jadi, icon adalah tanda visual yang mewakili sesuatu dengan cara yang mirip dengan objek yang mereka representasikan. Gitu. Biasanya itu adalah icon hati itu biasanya di media sosial kita mewakili itu untuk suka kayak gitu. Di dalam user interface ya udah kita pakatin aja ya, kita pakai itu aja. Nah, warna juga nih. Misalkan kita memilih warna, makna yang digunakan sebagai tanda dalam komunikasi visual di user interface gitu ya. Contohnya kayak warna merah yang jadi peringatan keadaan darurat, misalkan error dan lain-lain ya. Kalau misalkan salah tulis password dan lain-lain, yaitu kecuali emang kita udah cukup kuat mempengaruhi. Nah, itulah semiotika ya. Jadi kecuali kita udah kuat mempengaruhi, atau kita misalkan platform super gitu ya, yang seluruh dunia itu pakai gitu. Nah, kita menggagas misalkan sistem navigasi baru di user interface gitu. Walaupun itu sebelumnya belum ada, kalau semuanya bisa pakai itu kita bisa mempengaruhi gitu loh. Jadi kita menciptakan gitu teman-teman. Nah, kemudian tipografi. Nah, ini juga ngaruhin nih jenis huruf misalkan, terus kemudian ada ukuran teksnya juga mempengaruhi ya sebagai tanda dalam desain antarmuka pengguna. Contohnya menggunakan huruf tebal besar untuk memperingatkan peringatan atau instruksi tertentu ya. Ini juga tipografi ada juga accessibility-nya gitu ya. Misalkan ukuran di ketebalan berapa itu masih bisa terlihat, di balik warna apa gitu ya. Nah, itu kita harus ikutin aja. Ini contoh adalah kebiasaan kita mengenal baca teks itu untuk teks bodinya itu pakai typeface yang jenisnya itu adalah serif gitu ya, yang ada siripnya gitu ya. Nah, tapi untuk judul kita pakainya sans serif gitu, yang tanpa tanpa yang ada siripnya gitu ya. Kebalikan untuk yang kanan itu salah gitu. Bacanya juga jadinya agak nggak enak. Jadi misalkan secara semiotik, pengenalan bahasa, kebiasaan sehari-hari itu seperti apa, jadi kita pakai yang kiri aja gitu ya. Untuk bangun user interface yang baik ya, desainer dapat membuat UI yang umum digunakan aja dan ngikutin accessibility guideline yang ada. Nah, ini menariknya, kadang juga di setiap negara ada accessibility guideline yang berbeda-beda. Makanya kadang pemerintah itu bikin ada satu kolom misalkan di websitenya pemerintahan London.gov gitu ya. Itu di situ ada satu link untuk melihat accessibility-nya tuh seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa ngikutin hal tersebut gitu ya. Pengaruh juga untuk ngebikin icon ya tentang icon-icon, tanda dan simbol ya di dalam UI gitu. Nah, kita lihat dulu fungsinya icon yang mau kita pakai di apps itu untuk apa? Untuk apakah itu jadi icon set untuk action atau tanda-tanda tertentu ya di dalam aplikasi kita, atau itu adalah app icon nih. Nah, app icon itu apa? Itu icon jadi identitas nih. Jadi, oh secara visual itu biasanya dipakai buat logo juga gitu. Fungsinya lain juga biasanya ada icon set. Biasanya tuh bentuknya udah dalam pack, dia biasanya terdiri bentuk yang berbeda tapi tetap harmonis dan kohesif ya. Nah, terus secara visual juga, ini juga ada contoh-contoh ini. Nah, jadi itu bisa dibagi secara icon tuh jadi piktogram, ideogram, dan arbitrary gitu. Piktogram tuh apa? Jadi ikonnya itu representasikan dari objek nyatanya aja gitu. Dia ambil stilasi gitu. Misalkan kalau di Instagram ada kamera, dia bentuk misalkan mau ambil gambar gitu, kita ngambil bentuk kamera aja gitu, tapi distilasi gitu ya. Kalau ideogram itu apa? Jadi ikonnya yang muncul inspirasi dari konsep ide ya. Nah, jadi tidak ada bentuk nyata, namun mudah dimengerti gitu. Jadi lebih mudah dimengerti aja sih kalau si bentuk love itu. Oh, itu adalah like kayak gitu ya. Atau itu tuh tidak berbentuk, tapi kita sepakat biasanya icon itu tersebut digunakan untuk hal ini gitu. Nah, itu arbitrary gitu. Jadi ada UI untuk Touch ID sensor to verify transaksi nih. Jadi buat nge-verify transaksi, dia suruh ngasih sidik jari gitu. Emang sih yang kiri ini bagus secara keharmonisan, dia bentuknya bulat nih ya. Ada background ini bulat, kemudian CTA-nya tuh juga bulat, sampai ke ilustrasi fingerprint-nya itu juga bulat gitu. Nah, tapi yang kanan ini mengabaikan itu ya. Dia tetap aja bentuknya
itu kayak jari gitu ya, melengkung oval gitu. Kalau ngelihat kayak gini sih sebenarnya oh dari perintahnya aja udah kelihatan, tapi secara visual tuh dia nggak nyampe gitu. Itu tuh ilustrasi apa, seperti apa kayak gitu ya. Sebisa mungkin bahasa visual semiotika itu kita pakai bahasa yang biasa dikenal oleh budaya tersebut gitulah. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Thank you. Itulah sedikit tentang semiotika yang aku tahu. Kenyataannya kultural adalah tanda. Jadi tanda atau yang kita kenal secara bahasa visual itu pengaruh dengan budaya. Jadi kita hidup penuh dengan tanda dan diri kita pun juga dari tanda itu tersebut. Oke, thank you.